Baik, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi doa yang pertama. Untuk itu saya mau mengajak pemirsa kembali untuk turut aktif memberikan permintaan doa maupun ucapan syukur melalui call center Hope Channel Indonesia ataupun sosial media yang sudah tertera pada layar kaca pemirsa. Nomor call center Hope Channel Indonesia terdapat di dalam 0813 1776 2777. Sekali lagi 0813 1776 2777. Baik, saat ini saya mau menyapa pendeta yang akan membantu dalam sesi doa kali ini, yaitu Pendeta Christian Somba. Selamat malam, Pendeta. Apakah sudah terhubung bersama dengan kami malam hari ini? Shalom, Pendeta. Selamat malam. Apakah sudah terhubung? Terdengar suara kami dari studio kepada Pendeta Christian? Baik, kami mau mengundang kembali kepada pemirsa sambil menunggu pendeta untuk mengirimkan permohonan doa karena masih sedikit ternyata kayak yang masuk. Untuk itu kami mau mengundang semua pemirsa yang saat ini menyaksikan untuk mengirimkan permohonan doa ataupun ucapan syukur. Bisa kirimkan ke Hope Channel Indonesia dari call center maupun sosial media di 0813 1776 2777. Baik, pendeta, selamat malam. Apakah sudah terhubung? Ya, sudah terdengar tadi suaranya. Boleh menyapa lagi, pendeta? Baik, mungkin masih dalam persiapan. Untuk itu saya akan mulai membacakan perlahan-lahan ya pendeta beberapa doa yang sudah masuk. Nanti pendeta akan bantu memberikan ayat penguatan dan juga langsung mendoakan pemirsa yang sudah mengirimkan doa-doa di dalam kolom komentar Hope Channel Indonesia malam hari ini. Baik, saya akan membacakan dari doa yang pertama. Doa pertama dari Lastua Sitinjak. Dikatakan, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit diabetes. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk memberikan kesembuhan dan kepulihan. Sudah tersambung, pendeta? Baik, apakah boleh dites lagi, pendeta? Ya, selamat malam, pendeta. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, pendeta, terdengar dengan jelas. Baik. Oke, saya akan lanjut pendeta dengan doa kedua. Di sini Baiklah, dari Loinsa, ya. Kita akan mendengarkan satu ayat penguatan. Baik, sebelum kami bacakan dulu terlebih dahulu pendeta semua doanya, baru nanti saya akan persilakan untuk memberikan ayat penguatan. Apakah ya? Saya akan bacakan doa kedua pendeta. Di sini dari Loinsan Lodisau. Tolong doakan suami saya yang sakit kanker, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Berikutnya dari Ibu Maria, dikatakan mohon doakan agar kesehatan saya dipulihkan dan dapat berjalan kembali. Dan terakhir dari Sandi Suhardi, mohon doakan saya agar bisa membanggakan kedua orang tua dan dilancarkan dalam pekerjaan. Baik, pendeta Christian boleh memberikan ayat penguatan dan langsung mendoakan semua pemirsa yang sudah memberikan doa-doanya. Saat ini kita akan langsung masuk ke sesi doa yang kedua. Untuk itu saya mau membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk. Nanti kita akan mendengarkan ayat penguatan dari Pak Pendeta dan juga nanti langsung didoakan oleh pendeta. Kita akan langsung mendengarkan doa-doa yang sudah masuk dari Langi Mentang. Pertama yaitu dengan doa, mohon doakan saya dan anak saya agar kami semakin sehat. Berikutnya dari Ibu Royani, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Berikutnya dari Ibu Edina, mohon doakan anak saya dalam masa perkuliahannya. Kiranya tetap boleh semangat untuk menyelesaikan semua prosesnya dengan baik. Dan terakhir dari Ibu Safira, mohon doakan agar orang tua dan seluruh keluarga selalu diberikan kesehatan yang baik dan disertai dalam pekerjaan.
Untuk itu boleh langsung kepada Pendeta Christian Somba untuk memberikan ayat-ayat penguatan dan mendoakan doa-doa yang sudah masuk dari sesi pertama dan juga kedua. Baiklah, terima kasih. Sebagai ayat penguatan kita pada malam hari ini, yang bisa yang terdapat di dalam Yeremia 30 ayat 17. Jadi jika ada Alkitab, kita buka sama-sama Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Jadi sebelum kita berdoa, ada beberapa yang saya baca di sini, ada yang sakit ya, dari saudara atau saudari Lastua Sitinjak, dan nama-nama yang lain yang akan kita doakan, yang sakit diabetes, yang sakit kanker. Janji firman Tuhan di dalam Yeremia 30 ayat 17, Tuhan akan mendatangkan kesembuhan dan Tuhan akan mengobati luka-lukamu. Jadi kita tinggal mengimani, mempercayai apa yang difirmankan, maka dengan pertolongan Tuhan dan kehendak Tuhan, kita akan disembuhkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, pada malam permintaan doa saat ini ya Tuhan, Selalu diberikan kesehatan yang baik dan kiranya itu boleh langsung kepada Pendeta Christian Somba untuk memberikan ayat-ayat penguatan dan mendoakan apa yang sudah disampaikan tadi ya Tuhan, usulan-usulan doa yang kami rindu untuk doakan, diantaranya saudara atau saudari Lastua Sitinjak mendoakan saat ini dalam keadaan sakit diabetes. Kiranya Tuhan akan memberikan belas kasihan, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Begitu juga dengan saudara-saudari Loinsan Ladisau. Kami berdoa agar supaya dengan penyakit kanker yang sementara dialami, obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan pasti akan memberkati. Ya Bapa di sorga, hamba juga mau berdoa untuk saudara atau saudari Sandi Suhardi, mendoakan beliau yang saat ini kedua orang tuanya agar supaya diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Dan juga hamba mau berdoa untuk saudara atau saudari Langi Mentang, mendoakan beliau dan anak-anak akan semakin diberikan kesehatan dari sorga. Mendoakan juga Ibu Royani agar supaya anaknya dalam keadaan sakit, Tuhan akan memberikan pemulihan dan kesembuhan yang Tuhan telah janjikan. Begitu juga dengan Ibu Edina, mendoakan anaknya dalam masa perkuliahan. Kiranya Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang dibutuhkan, baik kuliahnya, masa depannya, dan juga apa yang dibutuhkan dalam masa depan yang sementara dia tempuh. Mendoakan juga Ibu Safira agar supaya orang tua, keluarga diberikan kesehatan yang baik dan disertai dalam pekerjaan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta atas ayat yang sudah dibagikan dan juga doa-doa yang sudah dilayangkan. Kita akan kembali ke sesi doa berikutnya. Untuk itu saya akan bacakan beberapa permohonan yang sudah masuk dan nanti pendeta akan memberikan ayat dan juga langsung mendoakan. Dari pemohon pertama yaitu dari Dustin A. Dikatakan, mohon doakan saya agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakit pada kaki dan ginjal saya. Doakan juga untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya supaya boleh sehat dan diberkati selalu. Amin. Berikutnya dari James Lay. Mohon dukungan doa buat saya karena kondisi kurang sehat. Saat ini saya berada di Pontianak dan doa buat anak dan istri saya di Surabaya. Berikutnya dari Ibu Regina. Mohon doakan agar segala usaha pekerjaan yang saya lakukan dapat berhasil. Doakan juga untuk anak-anak saya secara khusus yang saat ini sedang berkuliah. Kiranya Tuhan menolong. Dan terakhir dari Bapak Theodor.
Mohon doakan agar Tuhan memulihkan kesehatan saya dari sakit stroke ringan melalui perawatan dan pengobatan yang dilakukan. Saya akan berikan waktu kepada Pendeta Christian untuk memberikan ayat dan juga langsung mendoakan. Baik, sebagai ayat penguatan pada saat ini terdapat di dalam Markus pasal 5 ayat 34, karena saya lihat juga usulan doa ada yang banyak yang sakit ya. Markus pasalnya yang kelima ayat 34, di situ dikatakan di dalam Markus pasalnya yang kelima ayat 34, maka katanya atau kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi dari pelajaran ini bahwa ketika Yesus memberikan kesembuhan, membangkitkan anak Yairus, menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, Tuhan yang sama, Yesus yang sama yang kita sembah, dapat juga memberitakan kepada kita, menyampaikan kepada kita pada saat ini tentang janjinya kepada kepala rumah ibadat. Dikatakan anakmu sudah sembuh. Ketika Yesus berbicara kepada mereka dengan kata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kiranya Tuhan akan memberkati, pastinya dengan iman yang dalam keadaan sakit pada saat ini, Tuhan pasti sembuhkan ketika kita berdoa sungguh-sungguh dan menyerahkan kepadanya. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang ada di sorga, pada saat ini Tuhan, hamba juga rindu untuk mendoakan usulan doa daripada saudara-saudari Dustin A. Kiranya Tuhan akan menyembuhkan sakit dari kaki yang sementara mengalami sakit dan juga ginjalnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati istri dan anak-anak cucu-cucunya agar supaya diberikan kesehatan dan diberkati selalu. Ya Bapa di sorga, hamba juga mau berdoa untuk usulan doa dari saudara James Lai. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan saat ini dalam kondisi dalam keadaan sakit. Tuhan akan memberkati yang berada di Pontianak dan juga anak istri yang ada di Surabaya. Walaupun berbeda jarak, berbeda waktu, berbeda tempat, tetapi ketika kami mendoakan, Tuhan akan memberkati, melindungi, dan menyertai. Mendoakan juga untuk usulan doa daripada Ibu Regina. Mendoakan agar supaya segala urusan pekerjaan yang dilakukan dapat diberikan keberhasilan. Mendoakan juga untuk anak-anaknya, secara khusus yang saat ini sedang berkuliah, mengemban pendidikan, kiranya Tuhan akan memberkati. Ya Bapa di sorga, dan yang terakhir, usulan doa dari Bapak Theodor, mendoakan agar Tuhan dapat memulihkan kesehatannya dari sakit stroke yang saat ini dihadapi, yang saat ini dialami oleh Bapak Theodor. Kiranya dengan pengobatan medis, pengobatan perawatan daripada keluarga dapat mempercepat proses pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengklaim akan janji Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 5 ayat 34. Ketika kami mengimani, maka akan ada mujizat dan keajaiban. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik pendeta, saya akan lanjut bacakan beberapa permohonan selanjutnya, yaitu dari Ibu Norce. Mohon doakan agar saya dijauhkan dari semua pikiran dan kekhawatiran yang tidak baik oleh kuasa Tuhan. Selanjutnya dari Bapak Manurung, mohon doakan rumah tangga anak saya agar selalu dalam keadaan sehat dan diberikan buah hati dalam pernikahan mereka. Dari Bapak Hande, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit syaraf kejepit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dan terakhir dari Ibu Meriati, mohon doakan saya saat ini sedang dalam proses perawatan dan pengobatan dari sakit diabetes. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan. Kita akan berikan waktu kepada pendeta untuk berikan ayat dan juga langsung mendoakan. Baiklah, ayat yang berikut yang dapat menguatkan di dalam kitab Nahum, ya.
Kitab Nahum pasal 1 ayat 7 di situ dikatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tadi ada yang sakit, ada yang bergumul karena kurang sehat atau dalam keadaan sakit, dan ada juga yang bergumul karena pekerjaan, karena rumah tangga, kekhawatiran. Tetapi janji Tuhan di dalam kitab Nahum, pasalnya yang pertama ayat yang ketujuh di situ dikatakan, Tuhan itu baik. Ya, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Seperti orang-orang yang terkena bencana, terkena musibah, ketika ada tempat mengungsi mereka datang ke sana, di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang sementara dihadapi, datanglah kepada Tuhan. Dalam keadaan susah, senang, duka cita, sukacita, Tuhan selalu membuka tangannya untuk datang memeluk kita. Dan Tuhan akan memberikan perlindungan karena Dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan akan memberkati, dan kita akan doakan yang telah memberikan usulan doa. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di sorga, pada saat ini hamba rindu untuk mendoakan usulan-usulan doa yang berikut. Di antaranya usulan doa daripada Ibu Norce. Kiranya Tuhan akan memberkati Ibu Norce, dan Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan roh rasa tidak khawatir, agar supaya dengan kuasa Tuhan, Ibu Norce, keluarga akan merasakan betapa besar penyertaan, perlindungan, dan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Ya Bapa di sorga, hamba juga rindu untuk mendoakan usulan doa dari Bapak Manurung. Mendoakan rumah tangganya, anak-anaknya, dalam keadaan agar supaya diberikan kesehatan, kekuatan. Diberikan buah hati dalam pernikahan anak daripada Bapak Manurung. Ini adalah kerinduan daripada seorang ayah kepada anak yang telah menikah, ya Tuhan. Engkau yang dapat membuka buah kandungan untuk memberikan keturunan. Engkaulah yang dapat berkuasa seperti Tuhan memberikan anak kepada Abraham dan Sarah. Allah yang sama, Tuhan yang sama juga dapat berkuasa untuk memberkati akan anak-anak daripada Bapak Manurung. Mendoakan juga usulan doa daripada Bapak Hande, mendoakan beliau yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, saraf kejepit. Kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan sesuai dengan janji-janji firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi. Begitu juga dengan Ibu Meriati, mendoakan Ibu Meriati yang saat ini sedang dalam proses perawatan dan pengobatan karena sakit diabetes. Kiranya Tuhan akan memberikan pemulihan, makanan, minuman, obat-obatan, perawatan-perawatan daripada tim dokter dan medis, bahkan perawatan dari keluarga, dapat memenuhi kebutuhan, kesembuhan, pemulihan daripada perpanjangan tangan Tuhan ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk doa dan juga ayat yang sudah dibagikan. Kita akan kembali dalam sesi doa berikutnya, yaitu sesi doa terakhir. Untuk itu saya akan bacakan kembali doa-doa yang sudah masuk di dalam kolom komentar Hope Channel Indonesia. Pertama dari Bapak Roni. Mohon doakan anak-anak saya dalam masa sekolah mereka. Kiranya boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, menurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Berikutnya dari Bapak Paulus. Mohon doakan agar Tuhan memberikan jalan keluar untuk saya keluar dari permasalahan keuangan. Kiranya Tuhan menolong. Berikutnya dari Bapak Talanila. Mohon doakan saya saat ini dalam pemulihan saraf kejepit. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Dan terakhir dari Ibu Dorin. Mohon doakan ibu saya yang saat ini sedang dalam masa pengobatan dan perawatan. Kiranya Tuhan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Kita akan kembalikan kepada pendeta untuk memberikan ayat penguatan dan juga doa. Baiklah, terima kasih. Untuk sesi doa yang terakhir, ayat penguatan yang kita bisa baca terdapat di dalam Mazmur 37
Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini dalam pergumulan rumah tangga, kemudian permasalahan ekonomi, saat ini dunia sementara menimbulkan permasalahan-permasalahan yang eh, kita terkena dampaknya, baik ekonomi, masalah-masalah iklim, sakit penyakit yang disaksikan tadi. Tetapi di sini dikatakan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Kita katanya seperti kebenaran yang akan muncul seperti terang di waktu siang. Dan hak kita Tuhan akan berikan ketika kita meminta tolong kepadanya. Untuk itu, saudara-saudara, untuk sesi doa yang terakhir ini, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang ada di sorga, pada saat ini, di sesi doa yang terakhir, ada usulan doa yang kami rindu untuk doakan. Di antaranya, usulan doa dari Bapak Roni, mendoakan anak-anaknya yang dalam masa sekolah mereka, kiranya Tuhan akan tuntun mereka menjadi anak yang cerdas, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, menjadi kebanggaan orang tua, terlebih khusus bisa menjadi alat Tuhan di kemudian hari dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mendoakan usulan doa dari Bapak Paulus, mendoakan agar Tuhan dapat memberikan jalan keluar kepada beliau agar supaya permasalahan ekonomi, keuangan, dan pergumulan-pergumulan lainnya Tuhan akan membantu, menolong dengan cara Tuhan yang dibutuhkan oleh Bapak Paulus. Mendoakan juga usulan doa daripada Bapak Talanila, mendoakan agar supaya beliau yang saat ini dalam keadaan sakit, saraf terjepit, kiranya Tuhan juga akan menolong dan menyembuhkan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau akan memberkati akan apa yang sementara diobati, baik makanan, minuman, dan obat-obatan lainnya. Begitu juga dengan usulan doa Bapak, minta maaf, Ibu Doren, mendoakan Ibu orang tua daripada Ibu Doren yang saat ini sedang dalam masa pengobatan dan perawatan. Kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sepenuhnya datang dan berasal daripada Tuhan. Kiranya ketika kami menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menunjukkan kuasa dan keajaiban Tuhan akan terjadi kepada saudara-saudara sekalian. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk semua ayat yang sudah dibagikan dan juga doa-doa yang sudah dilayangkan. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta dan keluarga selalu.